akhirnya seperti itu. Sayang kan, padahal dulu mereka si Nokia itu kan pemimpin toh di pasarnya handphone, tapi sekarang nggak ada baunya itu ya. Jadi harus bisa cepat tanggap melakukan sesuatu, pasti cepat berubahnya juga harus cepat. Jadi nggak boleh, istilahnya nggak boleh kolot juga, nggak mau pokoknya saya mau mengasih produk yang kayak gini, nggak mau tahu mereka kayak gimana. Ya nggak bisa gitu, wong kita kan, kita perusahaan kita ada itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen toh, makanya harus bisa segera menyesuaikan. Nah ini kategori perilaku penyerapan produk baru, ada inovator. Itu orang yang seneng banget atau langsung membeli kalau ada produk baru. Kalau early adapters itu orang-orang yang awal ikut membeli, terus early majority itu ya sudah mulai banyak yang membeli. Kalau late itu agak terlambat dibandingkan yang lain. Kalau laggards itu orang-orang yang beli biasanya waktu produk sudah mau habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang budaya. Diingat ya, budaya itu termasuk bidang studi ilmu antropologi, bukan sosiologi. Ada yang mau ditanyakan kah? Bisa mbak, bisa juga. Kayak misalnya apa ya, ada beberapa ada beberapa kasus itu perusahaan dia tuh melaunching sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan budaya setempat. Saya lupa apa ya, kayak misalnya nggak apa sih, ada kok pokoknya, maksudnya dia tuh kayak promonya menggunakan benar-benar sesuatu yang sangat bertolak belakang. Apa sih, ada beberapa kok, lupa saya. Coca-Cola pernah kalau nggak salah kok. Terus apa lagi itu ada kok. Jadi strategi perusahaan itu juga harus melihat budaya seorang, budaya suatu tempat. Kayak misalnya juga andai kata, kayak misalnya ya, maaf ya, kayak pakaian dalam misalnya dia perusahaan sama kan, kayak ada Triumph toh, pernah tahu kan. Andai kata Triumph dia cara promonya di Taiwan sama promo di Indonesia itu kan beda. Nggak mungkin kalau di Indonesia dia mau bikin iklan yang bisa ditayangkan di televisi orang pakai pakaian dalam. Gimana kira-kira kalau ada iklan seperti itu? Iya kan, makanya daripada diburam kan, lah kan nggak kelihatan apa-apa ya toh. Padahal dia memang promonya pakaian dalam. Nah tapi kok di Taiwan karena hal itu nggak masalah, jadi banyak misalnya iklan seperti itu. Nah itu kan termasuk mempengaruhi strategi perusahaan mbak Ena. Paham ya mbak ya? Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu ya. Iya mbak, bener kan, memang itu yang dijual, yang pakaian dalam toh. Saya lanjutkan ke subbudaya. Pengertian dari subbudaya bahkan mungkin nggak mungkin sampai ditayangkan mbak Nova kalau menurut saya di Indo.
kan pasti ada sensor toh lah, lembaga sensor yang memilah-milah ini boleh ditampilkan atau enggak. Kalau menurut saya malah nggak boleh, nggak sampai boleh ditayangkan. Saya lanjutkan ya. Subbudaya itu adalah grup budaya dalam cakupan berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar. Jadi terus kayak misalnya grup budaya itu ada yang dari sisi geografisnya per daerah, atau dari agamanya, atau dari sukunya, itu bisa termasuk subbudaya. Terus kalau elemen profil budaya itu kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang unik yang ada dalam anggota dari subbudaya tertentu. Sistema budaya utama yang dibagi dalam kebanyakan populasi berbeda dalam tiap keanggotaan subbudaya yang spesifik. Jadi kan kayak misalnya satu budaya Indonesia, itu pun masih ada tiap daerah beda-beda. Bahkan mungkin dari dalam satu daerah juga ada subbudaya lagi. Jadi ada yang besar itu kan budaya, subbudaya itu lebih grup-grup kecilnya di dalam satu budaya. Ini kayak misalnya kewarganegaraan, mungkin misalnya budaya timur. Budaya timur maksudnya kan orang-orang, biasanya kan kita kalau bilang kan ada budaya barat, budaya timur. Budaya timur kan berarti palingnya orang-orang Asia gitu kan. Dan itu kan beda lagi kalau tiap negara, terus tiap agama, kayak gini, geografis, ras, etnis, dan sebagainya. Jadi lebih kecil lagi cakupannya ya kalau subbudaya itu. Terus ini konsumen dalam konteks lintas budaya itu ada dua segmen konsumen, ada yang mempengaruhi orang yang merupakan bagian dari masyarakat dunia dan yang menyebarkan idenya ke seluruh dunia. Jadi misalnya produk Indonesia, mungkin produk batik itu kan asalnya dari Indonesia, tapi dijualnya sampai diekspor kemana-mana. Bahkan tahu Nelson Mandela toh, dia sangat batik adalah favoritnya Nelson Mandela, karena kemana-mana dia pakai baju batik. Nah, itu kan berarti menyebarkan ke seluruh dunia kayak gitu. Terus ada juga yang kedua, orang muda presiden kulit hitam pertama itu loh, Nelson Mandela, tapi sudah meninggal kalau nggak salah kapan ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu saya lupa. Nah, yang pernah tahu politik apartheid itu toh, yang perbedaan warna kulit kan dulu kan kalau di sana kalau orang-orang kulit hitam kan rata-rata mereka jadi budak, tapi begitu ada Nelson Mandela itu tokoh yang memperjuangkan rakyat kulit hitam itu tadi. Terus ada juga orang muda yang memiliki selera musik dan berpakaian yang dipengaruhi secara kuat oleh media-media yang ada. Apalagi sekarang kan kita sangat gampang kan kalau pengen tahu berita-berita di negara lain, tinggal googling keluar. Nah itu jadi makanya misalnya kita seneng artis siapa, kita tinggal lihat gimana misalnya cara berpakaiannya atau apanya, google dia. Nah, itu sangat cepat sekali sekarang, tren itu cepet banget, kayak ada sampai sampai istilah trendsetter toh, maksudnya seseorang yang sukanya bikin suatu tren baru, kayak misalnya cara berpakaian atau gaya hidup, atau yang kapan itu sempet di Instagram yang ya mungkin saat ini bisa, yang anak muda menurut saya itu kok berlebihan ya, yang anak muda yang pacaran itu gitu tuh banyak yang niru, aduh pusing lihat ya, siapa sih namanya, Alquarin atau siapa gitu. Itu kan kalau itu yang kurang baik menurut saya untuk ditiru, karena sekarang terlalu gampang bahkan hal yang kayak menurut saya negatif itu juga banyak yang ditiru. Nah, terus ini juga bisa jadi segmentasi psikografis lintas budaya. Jadi kan kalau kita tahu budayaan atau apalagi subbudaya, kita bisa
dengan mudahnya melakukan segmentasi. Nah ini